Welcome Virgo, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohender dan Virgo ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di akhir bulan Mei menuju bulan Juni. Di sini kamu punya Queen of Cups Virgo. Nggak tahu ya, kadang aku juga ngerasa Virgo orangnya agak Queen of Cups sih. Maksudnya agak apa ya? Dia agak sulit untuk let go gitu kali ya. Apalagi kalau soal barang iya, soal perasaan mungkin iya. Kalau Queen of Cups kayaknya di sini lebih ke perasaan sih. Ada perasaan yang masih sulit untuk kamu lepaskan, ada perasaan yang masih nggak tahu ya, mau itu ya namanya perasaan ya, mau senang sedih apapun itu kamu masih nggak mau lepas dari perasaan ini. Padahal yang namanya perasaan banyak kan, emang dia datang dan pergi gitu. Waktunya datang ya biarkan dia datang, waktunya dia pergi ya biarkan dia pergi. Tapi ini kayaknya perasaannya udah waktunya perasaan itu pergi dan kamu ngerasa aduh, jangan jangan pergi dulu dong kayak gitu. Ya mau itu lucunya ya, aku bilang lucu karena ini agak ironis soalnya kadang perasaan sedih pun itu kita tahan. Aduh, jangan dulu pergi dong sedihnya, masih nyaman nih. Itu agak lucu sih soalnya begitu. Soalnya kadang ya kak, bahkan kesedihan pun bisa kita biarkan berlarut-larut soalnya mungkin cuma itu yang tertinggal di situ. Maksudnya belum ada gantinya aja gitu. Aduh sedih nih, tapi kalau nggak sedih aku nggak tahu aku harus ngerasain apa gitu. Sekarang yang ada sekarang ya cuma kesedihan ini, jadi ya udah gitu. Tolong jangan pergi dulu rasa sedih ini. Aduh, agak sedih ya aku bilang gitu. Ngerti kan? Agak ironis emang kalau begitu. Crossing the reading di sini ada Seven of One. Ya kan? agak agak keras kepala gitu. Ya apapun, apalagi kalau ngeliat Seven of One di sini, apapun yang orang bilang kayaknya kamu punya alasan kamu sendiri untuk tetap dengan perasaan ini sekarang. Mm. Dan aku rasa apapun itu valid-valid aja sih. Iya. Bukan ya bukan hak aku juga buat komentar, maksudnya bukan hak aku juga uh, untuk melarang kamu. Tapi di sini ada root of the readingnya ada Wheel of Fortune. Kalau udah datang waktunya perasaan ini pergi, tolong biarkan ini pergi. Sekarang mungkin kamu masih pengen dengan perasaan ini karena emang belum waktunya. Kayak yang tadi aku bilang, mungkin belum ada gantinya aja gitu. Daripada kamu ngerasa kosong gak tahu apa yang harus kamu rasain, ya udah, apa yang ada sekarang itu yang kamu rasain. Dan mungkin nggak tahu ya, ada baiknya juga mungkin, soalnya beberapa orang dan aku juga termasuk ada kalanya nggak mau ngadepin perasaanku sendiri. Iya, kayak perasaan itu ada di depan, kayak di depan hidung banget, tapi aku nggak mau lihat itu. Kalau nggak kita rasain ya gimana perasaan itu bakal pergi. Dan aku rasa kamu yang menghadapi perasaan kamu ini, yang nggak mau ngelepasin perasaan kamu ini gitu, kayaknya lebih kayak nggak tahu ya, antara antara kamu yang nggak mau lepasin perasaan ini, atau mungkin perasaan ini pun sebenarnya udah enak ngelihat kamu sih tapi kamunya kayak betah gitu, kayak masih masih kamu apa ya, masih kamu ikutin atau masih kamu eh, pegang erat-erat gitu supaya si perasaannya jangan pergi dulu. Gak tahu ya, ini kayak kalau belum waktunya gitu nggak akan dulu pergi, nggak. Wheel of Fortune. Two of Cups ya mungkin. Aduh, kalau ngeliat Two of Cups apalagi di depannya ada Queen of Cups, mungkin ini soal seseorang yang masih belum bisa kamu lepaskan gitu. Mungkin orangnya udah pergi tapi perasaan kamu terhadap orang itu mungkin yang masih belum bisa kamu lepasin. Iya, dan ini balik lagi nih, Wheel of Fortune. Iya, kalau udah waktunya lepasin. Sekarang mungkin masih apa ya, sekarang mungkin belum bisa kamu lepasin karena belum waktunya. Jadi yang tadi aku bilang Seven of One di sini ya, orang mau bilang apa juga percuma gitu, belum waktunya. Cuma kalau udah waktunya ngelepasin, dia bakal lepas sendiri kok. Bakal ada saatnya, ini nggak akan selalu terasa seberat ini mungkin ya kalau kamu ngerasa berat ya. Queen di Crowning the Reading di sini kamu punya Queen of One.
Dan future energy-nya ada judgment. Mungkin ini yang bikin kamu masih sulit untuk ngelepasin perasaan kamu sekarang. Soalnya di grounding trading kamu punya Queen of One. Mungkin ini, mungkin kamu nggak bener-bener ngadepin perasaan kamu. Atau mungkin kamu di depan orang-orang sekitar kamu nggak nunjukin perasaan kamu. Kayak gimana ya, kayak kalau kamu lagi naksir sama seseorang, makin kamu tahan, makin kamu sembunyiin, kamu makin naksir. Ngerti gak sih? Iya, mungkin di depan orang-orang sekitar kamu nggak ngasih tahu mereka kalau kamu naksir sama si orang ini. Iya, tapi semakin kamu pendem kayak gitu, semakin kamu tutupin dengan rapi, kamu makin naksir gitu. Kayak, iya, dan pada akhirnya fiturnya ada judgment. Sama kayak Wheel of Fortune, bakal ada waktunya kamu untuk mendeklarasikan atau mengumumkan atau mengekspresikan perasaan kamu. Ya mau itu kamu yang naksir seseorang, atau mau itu soal kesedihan kamu yang kamu pendam dalam-dalam kayak gitu, kemarahan kamu yang kamu pendam dalam-dalam. Itu kalau udah waktunya keluar, dia bakal keluar. Jangan kamu tahan. Ya even kamu tahan pun pada akhirnya kalau emang udah waktunya keluar nggak bisa kamu tahan juga sih. Tapi ya biar ini nggak jadinya berantakan gitu. Biasanya kalau terlalu kamu tahan kayak gitu, keluarnya berantakan, keluarnya jadi kayak nggak rapih. Kayak orang yang udah kelamaan sedih, udah tapi kesedihannya nggak diekspresikan, malah dia tahan terus kayak gitu. Sekalinya keluar kesedihannya, sekalinya diekspresikan, jadinya wah itu tidak elok sih kadang. Ya kayak nangis Bombay gitu, tau gak sih? Kayak nangis yang ya pokoknya gitu deh. Dan itu mungkin yang harus kamu agak hati-hati sekarang. Kalau udah masanya gitu, kesedihan itu kamu tahan kelamaan gitu, waktunya kamu nangis, kamu mungkin bakal nangis depan banyak orang bahkan. Dan itu nangisnya nggak akan nangis yang nggak akan nangis yang cantik, enggak. Questionernya posisi kamu sekarang ada di High Priestess. Kamu dengan segala perasaan yang kamu pendam sekarang ini, mungkin ini waktu yang tepat, ya balik lagi Wheel of Fortune kamu untuk berdialog kali ya dengan perasaan kamu. Kalau ngeliat High Priestess ini kayak kayak kalau aku bilangnya, kalau nangisnya tuh nangis yang dibawa sholat gitu. Ya udah nih aku nangis tapi nggak bisa nangis, ya udah nangis yang dibawa sholat aja deh, wudhu. Kayak gitu. Dan aku rasa ya apapun caranya kamu ngadepin perasaan kamu sendiri, ngadepin kerapuhan kamu sendiri, ya mungkin salah satunya itu mungkin yang nggak pengen kamu tunjukin depan orang lain. Soalnya kalau kamu mengekspresikan perasaan kamu sekarang, kamunya butuh rapuh dulu, dan kamu nggak di posisi dimana kamu bisa rapuh kalau ngeliat Queen of One di sini. Jadi ya nggak apa-apa, jadilah rapuh walaupun cuma kamu dan Tuhan saksinya. Kamu butuh itu sekarang. Environmentnya ada Three of One. Aduh, kamu masih kangen lagi. Aduh, kalau ngeliat Three of One di sini, ada yang lagi kamu tungguin. Entah kamu belum dapat kali klosurnya, atau belum kayak kamu sendiri belum ngerasa selesai gitu dengan perasaan ini. Tapi yang jelas ini kamu masih nunggu kayak input dari luar supaya kamu bisa benar-benar berdamai dengan perasaan ini. Ya, dan aku rasa sebelum kamu nungguin input dari luar, mending kamunya dulu dirapiin dari dalam diri kamu sendiri. Ya kayak gitu. Mending kamunya sendiri yang ngadepin kerapuhannya kamu sebelum orang lain yang ngebuka kerapuhan kamu. Aku pikir gitu lebih lebih enak sih. Nggak tahu ya, aku kurang nyaman aja sih kalau harus jadi rapuh di depan orang. Biar aku yang ngadepin kerapuhan diriku sendiri aja dulu deh. Hopes and fear-nya di sini ada Seven of Cups. Aduh, ini kalau Seven of Swords dia biasanya soal kabur, soal lari dari masalah. Kalau Seven of Cups ini aku ngelihatnya ada banyak distraksinya sih. Iya, mungkin salah satunya distraksi dari kamu ngadepin perasaan kamu sendiri. Kamu milih ngelakuin hal lain mungkin yang bisa bikin kamu
kalaupun gak happy, lebih lebih bikin kamu nyaman deh untuk saat ini kayak gitu. Kayak mungkin being watching Netflix kayak gitu ya, ketimbang ketimbang kamu ngadepin perasaan kamu atau kamu ngadepin masalah kamu, ya udah nonton Netflix aja dulu kayak gitu. Atau kamu ngapain gitu, mukbang. Masih ada yang suka mukbang nggak sih di sini kan? Aku inget kayak ada istilah eat your feeling gitu, eat your feeling. Jadi alih-alih kamu apa ya, alih-alih kamu mengekspresikan kesedihan kamu atau kemarahan kamu dengan baik, kamu milih buat ya udahlah gue makan aja kayak gitu. Mungkin ya nggak tahu ya, mungkin itu pola asuhan juga kali ya dulu. Tapi ya aku yang sebaliknya sih. Kalau ada masalah yang dipendem, aku jatuhnya nggak makan kayak gitu. Tapi ya eat your feeling mungkin salah satunya. Atau banyak lah cara kamu buat ngehindarin perasaan yang harus kamu hadapin di sini. Dan outcome-nya di sini ada Knight of Swords. Dan aku rasa ini, aduh, ini ada kesan tidak terelakkan sih. Soalnya sword-nya cuma ini kan. Jadi kalau masalah dengan perasaan kamu ini udah selesai, atau kalau kamu pikir dengan logika, semuanya masalahnya sebenarnya udah kelar gitu, udah cepet gitu beresnya. Kalau kamu pikir pakai logika ya, kayak ya udah, masalahnya udah kelar gitu. Bahkan gak ada masalah sama sekali. Sekarang apa ya? Sekarang banget kamu udah bisa maju, udah bisa next move on ke hal yang selanjutnya. Tapi itu hal lain gitu. Kayak ini apa sih, si Knight of Swords di sini kayak terpencil sendiri kartunya dari kartu yang lain di sini, dari 9 kartu yang lain. Yang mana kayak mungkin itu yang terjadi sama kamu sekarang, antara logika dan perasaan kamu. Kayak mereka punya jalannya masing-masing gitu. Logikanya mah udah nggak ada PR, cuma tinggal satu, Knight of Swords. Kerjaannya udah tinggal jalan gitu. Tapi perasaan kamu, Queen of Cups, banyak banget yang harus kamu proses gitu. Jadinya lama emang. Cuma ya proses lah, nggak apa-apa. Walaupun kalau ngeliat Knight of Swords di sini, jujur aku ngerasa agak bego sih, aduh ngapain ya gue lama di sini, kayak masalahnya kan udah kelar ya, kok gue nggak maju-maju kayak gitu. Cuma ya kadang otak dan hati punya prosesnya masing-masing. Otak mungkin udah selesai duluan dan hatinya masih harus berproses, ya udah nggak apa-apa, tungguin aja. Iya. Dan aku pikir semakin kamu nggak sabar di sini, ya kayaknya kamu bakal nggak sabar sih. Cuma semakin kamu nggak sabar di sini, semakin sulit prosesnya. Ya jadi ya Wheel of Fortune sama Judgment, kalau udah waktunya semuanya bakal beres kok. Jalanin aja prosesnya. Ini soal Knight of Swords di sini, dia mau kemana biarin aja dulu, biarkan aja dia kemana yang dia mau. Kalau sekarang kamu masih ada perasaan yang butuh kamu proses aja dulu. Walaupun ya aku tahu sih logika kamu udah menyatakan masalah ini selesai, but it's okay ya. Gitu kali ya Virgo untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget buat like dan subscribe-nya. Dan mungkin kamu juga bisa share video ini ke Virgo lain yang butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Virgo ada di hari Selasa, barengan sama Leo, Libra, dan Scorpio. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Virgo, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.